wajar kalau ada sahabat Nabi yang rela mati demi Allah dan Rasul. Karena cintanya itu luar biasa. Kalau Rasulullah ada apa-apa, mereka pasang badan beneran itu. Dan bukan cowok doang, cewek di zaman Nabi namanya sahabiat. Sebutlah dengan bahasa kita seorang cewek yang solehah. Kalau nggak salah namanya Ummu Umaroh. Tahu kan kisah Ummu Umaroh yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah dalam perang Uhud, sampai dia punya sekitar 26 bekas tebasan pedang di tubuhnya, salah satu di bagian tengkuknya, hampir aja memutuskan lehernya. Demi apa? Demi melindungi Rasulullah. Kok bisa gitu? Cinta. Jadi orang aja bisa kayak gitu ke seorang cewek yang dia cintai, maka harusnya kita pengen banget nih. Gimana ya? Saya juga penasaran. Gimana ya rasanya jatuh cinta ke Allah? Gimana ya rasanya jatuh cinta ke Nabi? Kok kita bisa banget sih jatuh cinta ke makhluk, tapi kok belum bisa jatuh cinta ke Allah? Ini kan kayak agak kurang fair sama Allah ya. Padahal makhluk itu baru kita temuin beberapa hari yang lalu, tiba-tiba jatuh cinta. Oh dia nih yang gua banget nih, ngeklik banget nih. Padahal baru ketemu udah ngeklik. Allah yang menciptakan kita dari sejak kita di kandungan ibu kita, kok nggak ngeklik nih? Kita harus sedih karena itu teman-teman. Allah itu lebih pantas kita cintai. Walaupun kita boleh mencintai istri kita, suami, orang tua, anak, ulama, tapi sebelum semua itu harusnya Allah dulu sama Rasul. Nah yang buat saya penasaran, kok belum ya ngerasain cinta ke Allah itu kayak cinta ke makhluk? Harusnya lebih, tapi kayak juga belum. Sama juga belum. Harusnya lebih daripada diri kita dan makhluk. Sehingga para sahabat rela mati demi Rasulullah. Dia pasang badan, ditebas oleh musuhnya, dia nggak masalah, yang penting Rasulullah selamat. Begitu perang Uhud sudah usai, kemudian para sahabat yang terluka ini masing-masing dibawa ke tenda untuk dirawat. Rasulullah juga gigi beliau ada beberapa yang kena, geraham beliau juga kena, pipi beliau kena tombak gitu kan. Terus Nabi dia juga cinta banget sama umatnya. Jadi bukan cuma umat yang cinta, beliau habis. Nabi nanya, di mana Ummu Umaroh yang tadi melindungi Rasulullah? Bayangin di perang Uhud, sahabat-sahabat senior aja naik ke atas bukit. Ummu Umaroh dan Abu Bakar turun demi melindungi Rasulullah yang ketinggalan di bawah. Direkam di dalam Al-Quran surat At-Taubah, ketika kalian meninggalkan Nabi di belakang, sampai meninggalkan Nabi loh. Dan itu bukan karena nggak cinta, cuman saking mereka panik sampai ninggalin Nabi. Tapi Ummu Umaroh, Abu Bakar As-Siddiq ingat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah mana? Rasulullah mana? Dia lihat Rasulullah di antara musuh di belakang sendiri, langsung Ummu Umaroh menyambar ke arah Rasulullah dan menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah. Ditebas oleh musuh, ditombak, dipanah, dia tahan dengan tubuhnya. Kok bisa kayak gitu? Pasti karena cinta. Jadi power dari cinta itu tuh luar biasa. Kita tuh berdoa, ya Allah, beri saya cintamu, cinta orang yang mencintaimu, cinta yang membuat kami dicintai olehmu, dan seterusnya dan seterusnya. Cinta itu sesuatu yang paling luar biasa. Sampai akhirnya pas Nabi datang ke tendanya Ummu Umaroh, pengen melihat kondisi Umaroh yang tadi kena luka sampai 26 bekas luka. Nabi memberi salam dulu, Assalamualaikum. Kalau dalam bahasa lain, Assalamualaikum ala ahlil khibah. Selamat kepada penghuni tenda ini, kata Nabi. Mendengar suara Nabi, Ummu Umaroh yang tadi lagi diperban, lagi tidur kesakitan, yang tadi agak-agak sedikit merintih, mendengar suara Nabi langsung bangkit, kemudian sikap langsung kayak gini, nggak mau kelihatan oleh Nabi kalau dia lagi kesakitan. Itu membuat Nabi sedih. Dia nggak pengen Nabi sedih, coba bayangin. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibukain pintu tenda itu oleh Ummu Umaroh. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Ummu Umaroh, gimana keadaan kamu? Ya Rasulullah, keadaan Rasulullah gimana? Coba itu jawabannya. Bukan, gak apa-apa ya Rasulullah, cuma ada 26 luka doang. Enggak. Itu mah kita ya, baru juga luka dikit udah ngomong-ngomong kemana, wah jadi status, mana-mana disebarin. Ini ditanya, ya Ummu Umaroh, gimana keadaan kamu? Dia balik bertanya, ya Rasulullah gimana? Kata Rasulullah, saya alhamdulillah gak apa-apa. Kalau gitu saya juga gak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah sakit, saya lebih sakit. Kalau Rasulullah sehat, saya sehat. Gak apa-apa ya Rasulullah, gak ada. Itu kenapa diperbat? Enggak, ini mah biasa aja lah, udah. Enggak, dia gak mau. Rasulullah, ini lukanya gede loh Rasulullah. Enggak caper-caperan kayak kita ya. Ini cinta sejati nih. Cewek bisa gitu, apalagi cowok kayak Abu Bakar, kayak Ali, ini lebih dahsyat lagi. Cewek aja bisa gitu karena cinta sama Rasul.
Begitu Rasulullah kembali, Ummu Marah langsung pingsan, sadarkan diri setelah beberapa saat. Kemudian beliau dapat berita bahwa Rasulullah ngejar musuh lagi tuh. Jadi perang Uhud itu bisa dibilang bukan kalah, karena ulama nggak setuju kalau perang Uhud itu kalah. Yang disebut perang Uhud itu bukan kalah, tapi kebobolan. 2-1. Kalau yang lain tuh 2-0 telak ya. Kalau ini 2-1. Menang, kebobolan, menang. Rasulullah nggak pernah kalah perang. Rasulullah yang ada pernah kalau bahasa bola mah kebobolan atau kena musibah dalam peperangan, yaitu perang Uhud sama perang Hunain. 2 kali dapat musibah dalam peperangan, tapi nggak kalah. Nabi ngejar lagi musuh. Ummu Umarah pas tahu Nabi ngejar musuh lagi dalam keadaan sakit, Ummu Umarah langsung mengatakan, siapkan baju saya, siapkan baju saya. Disiapin bajunya, langsung ngejar Rasulullah. Dia takut nanti terjadi apa-apa kepada Rasulullah, padahal baru aja pingsan. Apa yang membuat seseorang bisa ngelakuin yang kayak ginian? Kalau bukan karena cinta. Kita sholawat aja males ya, gimana mau pasang badan? Suruh misalnya disebutin nama Nabi, kita bilang Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja kadang-kadang kayak menggampangin gitu, sholawat doang. Padahal dari situlah kita belajar cinta pelan-pelan nih. Sholawat dulu, terus naik lagi ikut sunnah Nabi, naik lagi terus sampai akhirnya mudah-mudahan kita rela mati demi melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.